Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Natania Rifatin dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076230119. Di sini saya akan menganalisis PT Siloam International Hospitals atau Siloam Hospitals. Baik, saya akan menjelaskan alasan saya mengapa saya memilih PT Siloam International Hospitals Tbk sebagai perusahaan yang akan saya analisis. Alasan saya memilih PT Siloam International Hospitals Tbk adalah PT Siloam International Hospitals Tbk merupakan salah satu jaringan rumah sakit terbesar yang ada di Indonesia. Dan saya berharap bahwa pemilihan perusahaan Siloam Hospitals ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terhadap pengetahuan industri layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dari PT Siloam International Hospitals. PT Siloam International Hospitals Tbk atau biasa kita sebut dengan Siloam Hospital yang pertama kali didirikan pada 27 Agustus 1996 dan merupakan jaringan rumah sakit swasta terbesar dengan lebih dari 41 cabang rumah sakit dan 25 klinik. Siloam Hospital memiliki fasilitas yang lengkap dan tenaga medis profesional yang berstandar internasional. Siloam Hospitals juga memiliki banyak dokter spesialis dan subspesialis. Siloam Hospitals memiliki 8 cabang spesialis rumah sakit khusus atau rumah sakit pusat, yaitu rumah sakit ibu dan anak, kardiologi, neurologi, urologi, nefrologi, ortopedi, onkologi, dan digresif. Siloam Hospitals juga menyediakan layanan medical check-up setiap individu, yaitu seperti pemeriksaan darah, urin, dan sebagainya. Siloam Hospitals memiliki layanan home care yang memberikan layanan di rumah pasien tersebut. Siloam Hospitals juga memiliki aplikasi MySiloam yang di dalamnya terdapat informasi mengenai rekam medis pasien, pengaturan janji temu dokter, layanan telemedicine, dan pembelian berbagai kebutuhan pemeriksaan kesehatan. Nah, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan nilai perusahaan. Untuk visi dari Siloam Hospital adalah International Quality, Scale, Reach, and Godly Compassion, atau berkualitas internasional, skala, jangkauan, dan berbelas kasih ilahi. Untuk misi dari Siloam Hospital yaitu The Trusted Destination of Choice for Holistic World-Class Healthcare, Health Education, and Research, menjadi pilihan yang terpercaya dalam pelayanan kesehatan holistik yang berkelas dunia, pendidikan kesehatan, dan riset. Untuk nilai perusahaan, ada stewardship, integrity, compassion, respect, and innovation, atau pelayanan, integritas, belas kasih, menghargai, dan juga inovasi. Untuk materi selanjutnya yaitu peta geografis. Di sini kalian bisa lihat bahwa terdapat cabang-cabang rumah sakit Siloam yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Materi selanjutnya yaitu struktur perusahaan. Yang pertama yaitu General Meeting of Shareholders atau rapat umum pemegang saham. Di bawahnya ada Board of Commissioners atau Dewan Komisaris. Kemudian ada Nomination and Remuneration Committee, Komite Numerasi dan Remunerasi. Ada Audit Committee atau Komite Audit. Kemudian ada Investment Committee atau Komite Investasi. Kemudian di bawahnya adalah Board of Directors atau Direksi. Dan dibagi menjadi dua yaitu Investor Relations, hubungan investor, dan Audit Internal atau Internal Audit. Investor Relations dipegang oleh Willy Chandra dan Audit Internal dipegang oleh UK Yolan Gunawan. Kemudian ada Corporate Secretary atau Sekretari Kooperatif yaitu Ratih Hadiwinata. Untuk mitra perusahaan sendiri, Siloam memiliki 4 mitra perusahaan. Yang pertama adalah Gamma Knife Center Indonesia, ada PT Lipo Karawaci, ada UPH atau Universitas Pelita Harapan, dan yang terakhir ada Mohtar Yadi Institute for Nanoteknologi Universitas Pelita Harapan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi konsolidasi atau Consolidated Statements of Profit Loss. Kita bisa lihat dari tahun 2019, 2020 sampai 2021, pendapatan, laba kotor, EBITDA, laba rugi usaha, laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, laba tahun berjalan yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali, jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan, jumlah laba rugi komprehensif yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, jumlah laba rugi komprehensif yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali, total laba tahun berjalan, laba per saham rupiah, jumlah saham yang beredar atau lembar saham. Semuanya itu meningkat dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Yang
Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi atau Consolidated Statements of Financial Position. Di sini kita bisa melihat dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Itu ada modal kerja bersih, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas lancar, liabilitas tidak lancar, ekuitas yang didistribusikan kepada pemilik entitas induk, ekuitas yang didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Untuk laporan keuangan selanjutnya ada Financial Highlights dan rasio keuangan utama atau Key Financial Ratios. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan PT Siloam ini selalu naik dari tahun 2019, 2020, dan 2021. Kemudian kita juga bisa melihat laba usahanya, total ekuitasnya, total asetnya, dan total liabilitas. Untuk selanjutnya yaitu rasio keuangan utama atau Key Financial Ratios. Di sini kita bisa melihat tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian ekuitas, utang terhadap aset, utang terhadap ekuitas, margin laba bersih, margin EBITDA, margin laba usaha, margin laba bersih, rasio aset lancar. Masuk ke materi analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. PT Siloam itu memiliki fasilitas kesehatan dan teknologi yang canggih serta modern. Kemudian memiliki standar pelayanan yang sudah mengacu standar internasional. Memiliki banyak cabang rumah sakit yang tersebar di Indonesia, dan memiliki tim medis yang terampil dan juga berpengalaman. Selanjutnya adalah analisis SWOT, weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kurangnya informasi mengenai jadwal dokter praktek, kesulitan dalam merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga medis yang berkualitas, biaya perawatan yang tinggi dibanding rumah sakit di suatu kawasan, dan Rumah Sakit Siloam cepat membuka tempat baru jika tempat yang sebelumnya sudah berkembang, maka dari itu tidak menjamin mutu pelayanannya sama seperti rumah sakit sebelumnya. Kemudian analisis SWOT yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi medis dan informasi yang akan meningkatkan kualitas layanan. Yang kedua, peluang untuk meningkatkan branding dan reputasi rumah sakit melalui penghargaan dan sertifikasi. Yang ketiga yaitu berekspansi ke luar negeri untuk menjangkau lebih banyak pasien. Dan yang terakhir, potensi untuk berkembang lebih jauh dengan menjangkau wilayah yang lebih luas yang ada di Indonesia. Untuk yang terakhir, saya akan membahas materi threats atau ancaman. Yang pertama yaitu banyak pesaing dari rumah sakit lain baik lokal maupun internasional. Yang kedua, hambatan dalam memperoleh izin pendirian dan usaha rumah sakit. Dan yang terakhir, banyak rumah sakit swasta lainnya yang berusaha mengambil alih tenaga kerja yang sudah PT Siloam miliki. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.